Setelah itu petugas POM menerangkan bahwa tidak boleh berhenti sama sekali di jalur ini, Pak. Setelahnya isi bensin melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian beliau memasuki kawasan hutan. Di kanan kiri pohon-pohon sangat lebat, lampu jalan tidak berfungsi atau tidak ada. Kondisi jalan sangat gelap, banyak kelokan serta tikungan yang tajam. Apakah ini alas roban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Said. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Said ini kita akan mengupas kisah misteri, horor, mistis, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri alas roban. Banyak kejadian-kejadian aneh dan kejanggalan pada saat orang melintas di alas roban. Sudah siap? Sudah ready? Niki Said oke. Alas roban yang terkenal dengan keangkerannya. Jalur alas roban adalah salah satu jalan tanjakan yang cukup curam yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang, merupakan bagian dari jalur Pantura. Jalan yang menanjak, berkelok, dan kepadatan kendaraan saat arus mudik menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Dari Kendal menuju Pekalongan harus melewati kawasan alas roban yang konon merupakan salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah. Kalau dilihat dari maknanya, alas berarti hutan. Kawasan ini memang hutan belantara yang dibelah untuk dibuat jalan raya. Medannya lumayan sulit, banyak kelokan dan tanjakan yang curam. Untuk mengurangi resiko kecelakaan, maka saat ini sudah dibuatkan jalur alternatif di kawasan alas ini. Kendaraan pribadi, sepeda motor untuk melalui jalur lingkar alternatif utara. Sementara kendaraan berat biasanya memanfaatkan jalur sebelah selatan. Kalau kita lihat dari geografisnya, alas roban terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan curam berkelok, kanan kiri ditumbuhi pohon-pohon tinggi, membuat merinding. Siapapun yang melintasi jalur ini, kurangnya penerangan juga membuat suasana suram semakin melekat. Di tempat tersebut, sekilas jalan di alas roban tidak berbeda dengan jalan lain. Di tengah hutan Indonesia, jalan ini dibangun pada masa penjajahan Hindia Belanda dan merupakan bagian dari jalan raya pos dan sekarang dikenal dengan alas roban. Jalur penghubung Jawa Tengah dengan Jawa Barat ini merupakan gagasan dari Hermawan William Dendles yang mengerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Alas roban merupakan salah satu titik rawan macet di jalur pantai utara Pulau Pantura. Bentuk jalan yang menikung dan menanjak membuat kendaraan besar seperti truk, pengangkut harus ekstra hati-hati saat melintasnya. Kondisi seperti ini mengakibatkan rawannya kemacetan. Sementara itu, tak jarang kecelakaan kendaraan dijumpai di titik ini karena ada lingkungan sekitar alas roban yang masih berbentuk hutan dan minim penerangan. Saat ini jalur alas roban ada 3 jalur yang bisa dilewati, yakni Jalan Pancowati atau Jalan Sentul alas roban, jalur lingkar selatan, dan jalur utara di balik lokasinya yang curam itu. Alas roban juga menyimpan keangkeran yang sangat mengerikan. Keangkeran alas roban sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat. Alas roban merupakan kawasan hutan jati yang berada di Jawa Tengah. Banyak kisah horor alas roban yang beredar di masyarakat, mulai dari tempat membuang mayat hingga tempat membuang jin. Konon, jalur yang melewati kawasan hutan ini menjadi jalur paling angker di Jawa Tengah. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan alas roban.
membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor. Dikutip dari berbagai sumber, bapak-bapak sopir dan warga sekitar kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan. Hantu yang menampakkan diri pun tidak tanggung-tanggung, mulai dari pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak mencari tumbal. Cerita pengendara motor tanpa kepala ramai menjadi perbincangan. Di awal tahun 2000-an, hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Konon, ia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Terlebih jika ada pengendara yang melihat ke belakang tempatnya pada kaca spion. Hantu ini bisa muncul seketika dan membuat para pengendara hilang konsentrasi dalam berkendara. Hantu tanpa kepala tersebut melintasi Alas Roban saat tengah malam menuju dini hari. Setelah itu beredar juga cerita bus hantu yang beroperasi di kawasan Alas Roban. Cerita kendaraan bus hantu jurusan Bekasi Bandung ini terjadi di tahun 1996. Malam itu seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban. Kebetulan belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam. Ketika sudah masuk pukul 12 malam, udara sangat dingin. Jalur tersebut yang berada di tengah hutan membuat bulu kuduk merinding seketika. Terlebih ketika jalur tersebut diguyur hujan. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat laju untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor. Si pria merasa aneh. Akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak orang yang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban. Karena kala itu dilakukan, maka hal buruk akan menimpa si pengendara motor. Dan benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang. Itu tampak seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus itu pun terlihat sangat suram dan samar-samar. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya. Tapi bus tersebut ternyata ikut ngegas. Di situ lalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Tapi bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh si pria tersebut. Dan setelah itu menghilang entah kemana. Cerita tak kalah seram juga kerap menimpa para pengemudi bus antar provinsi yang kerap kali melewati kawasan hutan ini. Cerita keberadaan kuntilanak yang kerap menyasar bis antar provinsi untuk menjadi tumbal. Makhluk astral ini kerap mengganggu para sopir bus, terlebih saat melintasi kawasan Alas Roban. Gangguannya pun beragam, mulai dari berpura-pura menjadi penumpang hingga tiba-tiba menempel di kaca sopir bus. Akibatnya sopir bus akan membanting setirnya ke arah jurang atau bahkan terjadi kecelakaan. Sosok makhluk astral ini menjadi momok sendiri bagi para sopir bis yang kerap melintas di kawasan ini. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan bahwa penumpang yang hendak menyetop bus di kawasan ini harus melambai-lambaikan korek agar sopir bis mau berhenti. Yang selanjutnya ada kisah warung hantu di Alas Roban. Kisah mistis kali ini datangnya dari seseorang berasal dari Lampung. Beliau bercerita kalau di dalam perjalanan dari Lampung menuju ke Malang, saat itu dia sendiri saja. Mereka pun bercerita kala itu dia sedang dalam perjalanan dari Lampung menuju ke Malang. Tempatnya pada tahun 2016. Pada tahun tersebut ruas tol hanya sampai Brebes dan belum ada jalan tol Trans Jawa. Waktu itu sudah larut malam. Selama di perjalanan beliau melewati beberapa kota via Pantura. Namun saat itu tidak terjadi hal-hal ganjil. Perasaan khawatir mulai merengsek. Seiring perjalanan beliau memasuki kawasan daerah Batang dan mereka tidak tahu akan kawasan Alas Roban. Karena ini perjalanan pertama dia menuju ke Malang.
Anehnya, ketika memasuki daerah Kabupaten Batang, dia merinding. Mungkin karena situasi jalan yang sepi menambah aura horor dalam perjalanannya. Akhirnya, beliau memutuskan untuk berhenti di pom bensin untuk beristirahat sebentar sekaligus mengisi BBM-nya. Mungkin karena petugas pom melihat plat nomor dia dari luar daerah, dia pun basa-basi menanyakan tujuannya. Dia pun menjawab kalau dia berasal dari Lampung dan akan ke Malang. Setelah itu petugas pom menerangkan bahwa tidak boleh berhenti sama sekali di jalur ini, Pak. Meskipun buang air kecil, Pak sopir ini sempat terheran-heran. Setelahnya isi bensin melanjutkan perjalanan beberapa menit kemudian. Beliau memasuki kawasan hutan, ruas jalan tidak terlalu lebar. Di kanan kiri pohon-pohon sangat lebat. Bahkan lampu jalan tidak berfungsi atau tidak ada. Tentu saja kondisi jalan sangat gelap. Banyak kelokan serta tikungan yang tajam, serta tanjakan dan turunan. Dia pun mulai berpikir, apakah ini alas roban? Namun dia tetap fokus menyetir. Di tengah-tengah perjalanan, Pak sopir ini sangat ingin buang air kecil. Lalu tiba-tiba di depan lampu mobil terlihat ada warung kecil seperti warkop di sebelah kiri jalan. Mereka pun melihat ada beberapa kendaraan terparkir di warung tersebut. Dan itu membuat dia tenang. Tanpa pikir panjang, dia menepi dan berniat menumpang untuk buang air kecil. Warung itu tampak seperti warung non permanen, hanya gubuk kecil berdinding anyaman bambu. Ketika berjalan memasuki warung, dia melihat beberapa orang duduk santai di warung itu. Namun mereka tidak saling ngobrol. Sapaan dari Pak sopir pun terlontarkan, namun dia pun tidak dihiraukan. Kemudian Pak sopir langsung menghampiri ibu pemilik warung karena tidak tahan ingin buang air kecil. Ibu pemilik warung berusia kira-kira 50 tahun. Dia mengenakan pakaian khas Jawa. Pak sopir ini meminta izin untuk memakai kamar mandi. Ibu warung tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah warung belakangnya. Tanpa pikir panjang, Pak sopir langsung menuju ke belakang. Celakanya, dia tidak menemukan bangunan serupa kamar mandi. Yang ada hanya bilik bambu ukuran 1 kali 1 meter dengan tinggi 1,5 meter dan tidak ada penerangan. Pak sopir pun langsung menyalakan senter dari HP-nya dan kemudian menuju bilik tersebut. Setelah selesai, Pak sopir menghampiri ibu pemilik warung. Dia merasa tidak enak kalau tidak membeli apapun. Kemudian dia membeli 2 botol air minum ukuran 1 liter. Setelah ditanya berapa harganya, lagi-lagi si ibu tidak menjawab, hanya menunjukkan kedua belah telapak tangannya dengan jari semua terbuka, menandakan kalau harga botol tersebut 10.000. Disitulah Pak sopir mulai gelisah karena suasana warung yang sepi meskipun banyak orang di sana. Dan tiba-tiba ada seorang yang menepuk pundak Pak sopir. Ternyata beliau adalah seorang kakek-kakek dan menyampaikan bahwa jika urusannya telah selesai, maka dipersilakanlah untuk pergi. Setelah membayar air mineral, Pak sopir bergegas lalu pergi. Ketika sudah keluar dari kawasan tersebut, ada yang janggal dengan mobilnya. Entah kenapa mesin mobilnya panas sekali. Lalu dia memutuskan untuk menepi. Tapi kali ini memilih jalan yang agak ramai. Kebetulan 50 meter di depan Pak sopir terlihat truk-truk yang sedang parkir di depan rumah makan. Pak sopir berniat untuk mengecek kondisi mesin mobilnya. Ketika dia membuka kap mobil dan mencari kendala yang terjadi, dia tidak mendapati masalah apapun. Kemudian ia mengambil botol air yang barusan ia beli dari warung itu. Air itu pun disiramkan pada mesin mobil. Tiba-tiba asap mengepul dari mesin tersebut. Pak sopir pun merasa kaget dan beberapa saat kemudian seorang warga setempat menghampirinya.
Setelah melihat kepulan asap itu dan menanyakan ada apa dengan Pak sopir, Pak sopir pun menjawab, kok rasanya mobil saya sangat panas banget Pak. Padahal saya sempat berhenti di warung kopi sana, jawab Pak sopir sambil menunjuk ke arah hutan. Ketika saya siram mesin mobil saya dengan air, tiba-tiba malah keluar asapnya, sambung Pak sopir. Astagfirullah, ujar bapak itu. Tiba-tiba sontak Pak sopir kaget. Dengan ekspresi bapak itu, lalu ia bertanya, memang ada apa Pak? Si bapak pun menjawab, Mas, mohon maaf sebelumnya, yang barusan Mas lewatin itu Alas Roban. Dan di situ tidak ada warung kopi sama sekali. Beruntung Mas bisa keluar dari situ dengan selamat, ujar bapak itu. Pak sopir benar-benar syok setelah mendengar penjelasan si bapak itu. Tanpa pikir dua kali, Pak sopir langsung berpamitan kepada bapak tersebut. Tapi sebelum dia meninggalkan bapak itu, Pak sopir bertanya karena masih penasaran dengan warung yang dia hampiri tadi. Pak, mohon maaf, terus warung yang saya baru singgahi itu warungnya siapa? Saya pikir itu warung seperti pada umumnya, ucap Pak sopir. Ya, mungkin masnya salah lihat. Itu warung setan mas, kata bapak tersebut. Setelah itu, Pak sopir melanjutkan perjalanannya ke Malang. Syukurlah perjalanannya lancar-lancar saja. Namun, anehnya di sisi perjalanan menuju Malang, Pak sopir menyaksikan beberapa kali kecelakaan di dalam kendaraannya. Cukup sekian, bila ada pengalaman di Alas Roban bisa berkomentar. Terima kasih.